Kayaknya masa-masa terberat ada sama aku juga ya waktu itu, kayak dihujat di mana-mana, terus Siapa ya? Aku di apa? Aku di dia. nggak ingat. Aman aja. Aman aja. Apa? Tolong di capture ya. Aman aja. Main standby pokoknya. Oke, langsung lanjut. Gitu terus kalau pada ada yang nonton MV-nya tuh adanya isi keluarga, isi Iki, terus ada main situ karena ngerasa apa? Oh, orang-orang itu yang benar-benar mensupport gitu. Karena nggak mudah untuk jadi mahal ini ketika memang dia harus mengakhiri karirnya saat itu. Terus juga banyak sekali yang harus disejahterakan oleh dia saat itu, dan dia rela meninggalkan saat itu. Jadi kayak aku yakin semua di luar sana sudah menunggu kehadiran mahal ini untuk bersinar lagi. Jadi titik awal yang akan bersinar di album Koma ini dan kembali membuktikan bahwa mahal ini layak dan siap lagi untuk ada di dunia musik. Pasca melahirkan putri pertamanya Zaire Selina Quinley Karema Febian pada 15 Februari 2025 lalu, Mahalini, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu, faktanya sudah jarang tampil warawiri di panggung industri musik tanah air. Keputusannya untuk vakum sementara waktu ternyata agar bisa fokus mengurus buah hatinya dengan Rizky Febian Selina. Sempat menghilang, tak lantas membuat Mahalini menjadi kehilangan bakatnya, terutama dalam membuat lagu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Mahalini akhirnya memutuskan untuk comeback lewat album kedua yang diberi nama Koma. Rilis album yang judulnya Koma. Jadi Koma ini itu kenapa namanya Koma? Sebenarnya lagu ini album ini itu udah ada namanya di tahun 2023 yang ada. Mungkin teman-teman di rumah ada yang beli waktu itu box set aku. Dalam box set aku itu ada buku gitu. Jadi buku itu kalau dibuka ada tulisan aku tentang si Koma ini gitu. Jadi udah aku persiapkan lah namanya gitu. Terus kenapa Koma? Karena menurut aku setiap manusia itu pasti punya ceritanya masing-masing. Sampai pun dia nggak ada nanti, ceritanya pun akan tetap didengarkan. Dan menurut aku, karena aku akan terus-menerus mengeluarkan sebuah karya, jadi aku berharap karya aku tuh terus berkoma-koma, jadi berlanjut dan terus berlanjut gitu. Jadi proses pembuatannya kurang lebih 2 bulanan kali ya, kurang lebih 2 bulanan, karena ada beberapa lagu yang emang udah ada, terus ada juga beberapa aransemen yang udah jadi juga gitu. Kapannya dirahasiain? Kapannya dirahasiain dulu? Coming soon. Dalam waktu dekat, karena nanti ada dalam waktu dekat aku bakal ngeluarin teasernya dan segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya comeback ini tuh bukan tiba-tiba kayak gue harus nyanyi lagi deh sekarang, enggak, tapi emang udah direncanain, maksudnya sampai kapan aku bisa siap, aku siap gitu. Siap untuk nyanyi lagi, aku siap. Kapan bisa Selina ditinggal kayak gitu. Kapan dia mulai udah bisa, walaupun sekarang udah kalau pergi udah tahu, udah minta ikut gitu. Cuman kayak udah sekarang dia udah lebih siap buat ditinggal kerja gitu loh dibanding kemarin-kemarin. Karena kan kemarin dia udah harus ASI, terus harus sering sama aku juga gitu. Jadi inspirasi lagunya banyak, ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa dari Selina juga, kayak Kemarilah Tenang itu tuh sebenarnya bukan dari Selina tapi dari diri aku sendiri sebagai ibu. Dan mungkin teman-teman di sini kan punya banyak pekerjaan, punya problem masing-masing di rumah, kayak kapan ya gue bisa tenang gitu. Maksudnya ya walaupun sebagai manusia kita nggak selalu bahagia, tapi kapan ya gue bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Walaupun itu sebenarnya menurut aku itu adalah kayak egoisan manusia sih di lagu itu, karena nggak semua bisa tenang gitu. Pasti sehari aja tuh nggak mungkin ada ketenangan, pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu. Kerinduan masa-masa itu, terus kerinduan masa-masa di rumah di Bali, kerinduan juga sekarang aku tinggal kerja, ada Iki di rumah misalnya, atau nggak ada Selina di rumah kayak gitu. Seperti diketahui, Mahalini pernah sukses menghipnotis pendengar tanah air lewat album perdananya yang bertajuk Fabula. Bahkan semenjak dirilis, album tersebut berhasil didengar lebih dari 1 juta streaming di salah satu platform digital Spotify. Kehadiran album kedua yang diberi nama Koma ini menjadi penanda babak baru perjalanan karirnya sebagai penyanyi tanah air.
Menariknya, beberapa lagu di album ini menceritakan kehidupannya saat hiatus dari dunia musik tanah air. Koma dalam hidupnya bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bernafas dan kembali untuk lebih kuat. Mau Fabula maupun Koma, lagu di album itu semuanya aku tulis based on true story aku. Jadi karena rasa kehilangan itu nggak pernah hilang, jadi aku tuangin lagu Hadir Muda Aku tuh buat mama gitu. Ini masa-masa terberat ada sama aku juga ya waktu itu, kayak dihujat di mana-mana, terus siapa ya? Aku di apa? Aku di. nggak ingat. Aman aja. Aman aja. Tolong di capture ya. Aman aja. Mailin standby pokoknya. Langsung lagi. Gitu. Terus kalau pada ada yang nonton MV-nya tuh adanya isi keluarga, isi Iki, terus ada main gitu, karena ngerasa orang-orang itu yang benar-benar mensupport gitu. Itu adalah rumah gitu. Jadi aku bisa bilang rumah itu sebagian besar bisa orang, bisa rumah itu sendiri, bisa sesuatu hal yang bikin kita nyaman juga. Kayak misalnya aku lagi punya masalah di luar sana, sekarang kan lu punya suami ya, pasti rumah aku ya Iki gitu. Gitu misal. Jadi kebetulan tadi tuh ada ketawa-ketawa Selina kan di depan. Tapi depannya itu juga judulnya Meong-Meong, itu adalah lagu Bali. Lagu waktu aku kecil gitu. Jadi waktu itu juga sempat pusing ya perizinannya. Untungnya ada papa waktu itu yang kesana kesini di Bali dibuat biar diizinin untuk menggunakan lagu ini gitu. Minggu sebelumnya kayak notasi verse-nya gitu aku udah siapin dari awal. Terus chorusnya juga udah aku siapin. Jadi anehnya adalah No Stress itu kan dia lagunya benar-benar kayak gitu banget kan. Tapi malah aku yang lebih nyari notasinya saat itu. Terus uniknya waktu itu aku masih bingung ini temanya akan aku apain ya gitu. Nah aku naik motor lah sama Iki waktu itu di Bali. Naik motor? Iya dong. Enggak, sewa mobil yang gitu-gitu gini. Sewa mobil Bali gitu. Ada di sana. Sorry, rumahnya udah di Bali, kenapa harus sewa mobil? Jadi waktu itu kita naik motor pulang pulang dari mana ya? Beda lah kalau nggak salah. Iya. Habis itu dia ngikutin kakak aku di depan, terus aku kayak kok lewat sini ya jalannya, padahal ini kan jalannya udah aku tahu dari kecil itu jalannya begitu, tapi kok udah berubah banget gitu. Mahal ini patut berbangga. Kehadiran Rizky Febian di saat peluncuran album keduanya itu menunjukkan betapa Iki sangat mendukungnya untuk kembali sebagai salah satu musisi sekaligus penyanyi papan atas tanah air. Konsistensi Mahal ini dalam berkarya diakui Iki menjadi kunci utama kesuksesannya saat ini. Dari setiap karya-karya yang dilahirkannya, selalu memberikan warna baru bagi industri musik tanah air. Dan melalui Koma, Mahal ini semakin matang dalam bermusik. Tiba-tiba di sosial media tiba-tiba ramai semua kalau ada. Sebenarnya berawal dari keisengan Lini. Dia jadi bikin video Daily in My Life, terus bilang lah, sayang aku boleh nggak spill lagu kamu? Ya sok atuh, aku bilang. Dia spill dan pakai nama Selina diganti liriknya. Awalnya seperti itu. Pas banget momennya di hari dia udah rilis video itu, kita juga nge-spill lagu di Palembang di konsernya Adrian. Ya kita mau nge-spill lagu deh gitu. Ya berharapkan ya udah lagu itu bisa didengar sama orang tuh ya organik gitu aja, ya udah naik bersyukur gitu. Kalau enggak ya ini kita usaha, awalnya gitu aja. Ya alhamdulillah lah, nggak nyangka sampai akhirnya di 3 Oktober rilis, responnya luar biasa. Terus langsung masuk top chart ketiga, terus sekarang alhamdulillah ke-1, terus aku juga masuk ke top artis Indonesian. Jadi nggak nyangka lah, menurut aku ini berkah dan juga hasil doa dari ridho dari seorang istri. Jadi dilancarkan segalanya gitu. Nah kalau bucin mah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisa diungkapkan dengan kata-kata, itulah di lagu Alama paling. Yang mana? Sebenarnya semua lagunya sangat bermakna, lagunya catchy semua, dan itu semuanya lagu-lagu yang di dalam makanannya Mahal ini.
Makanya aku salut banget di sini Lini benar-benar bersungguh-sungguh. Dari tadi juga aku bisik-bisik terus sama Mas Andrianto kayak Lini benar-benar matang di album ini gitu. Pas saya colik oh beneran matang kata saya. Asal 4 menit ke atas tuh. 4 menit ke atas matang. Kalau 3 menit masih stuck ya, 4 menit ke atas. Jadi menurut aku di sini mah favorit aku itu pertama aku ada diingat-ingat lagi yang sama Mayun, karena aku orang pertama juga yang didengarkan sama dia lagu itu. Selain punya histori yang lain, aku suka sama notasi-notasinya. Terus aku suka juga sama Hadirmu Doaku yang sama Mas Andi. Terus juga Kemarin Tenang juga aku suka banget. Kamu menciptakannya luar biasa di lagu itu. Kita kan saling support. Jadi selama pas pembuatan Alama juga aku ngedengerin lagu aku, Lini juga ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album barunya nanti. Jadi kayak kita saling support gitu. Menikah dan melahirkan seorang anak ternyata merupakan hal terindah yang diakui Mahalini. Di puncak popularitasnya saat itu, Mahalini memilih untuk bahagia bersama keluarga kecilnya. Menjadi seorang ibu tentunya sebuah pengalaman baru. Sebuah perjalanan kebahagiaan yang mengisi hari-hari bahagianya bersama sang suami dan bidadari kecil mereka, Selina. Melihat pengorbanan istri tercintanya itu, Iki pun tak henti-hentinya berterima kasih. Waktu yang dikorbankan Lini untuk mengurus putri kecilnya itu menjadi jawaban baginya untuk selalu mendukung Mahalini ke puncak popularitasnya sebagai penyanyi ternama. Menurut saya sebenarnya dari awal tadi Lini duduk di sini dan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Saya adalah orang pertama yang tahu perjalanan semuanya gitu ya. Saya ingin berterima kasih sama istri saya karena dia rela mengorbankan apapun itu demi melahirkan Selina dan rela meninggalkan karirnya di saat sedang puncak-puncaknya saat itu. Jadi minta tepuk tangan buat Bang Deddy. Aku banyak banget momen ingat ketika dia harus berjuang sampai harus mau melahirkan dan yang lainnya. Dia selalu nangis di kamar melihat kalau dia video-video dia manggung gitu. Kayak saya kira-kira aku kapan aku bisa kayak gini lagi. Terus kayak aku sebagai suami kan cuma bisa nge-support, ngedukung dan memberikan semangat gitu ke dia. Aku selalu meyakini ke dia bahwa rezeki Tuhan itu tidak pernah salah, dan aku yakin dengan adanya lahirnya Selina justru memberikan berkah banyak nantinya buat kita berdua. Perjuangan di setiap Lini itu luar biasa. Jadi setiap membuat karya dia benar-benar fokus. Dia benar-benar memikirkan sedetail itu. Bahkan saya aja yang sudah sampai beberapa tahun di dunia musik, kadang aku masih belajar banyak sekali dari Mahalini, perihal dari konsistensinya, perihal dari sebuah karya yang dia ciptakan gitu. Jadi ketika Lini fokus untuk album Koma ini, aku sangat salut sekali sih buat Mahalini karena dia benar-benar berani, dia benar-benar sabar. Karena nggak mudah untuk jadi Mahalini ketika memang dia harus mengakhiri karirnya saat itu. Terus juga banyak sekali yang harus disejahterakan oleh dia saat itu, dan dia rela meninggalkan saat itu. Jadi kayak aku yakin semua di luar sana sudah menunggu kehadiran Mahalini untuk bersinar lagi. Jadi titik awal yang akan bersinar di album Koma ini dan kembali membuktikan bahwa Mahalini layak dan siap lagi untuk ada di dunia musik. Harapannya semoga lagu-lagu yang ada di Koma ini juga bisa menginspirasi orang banyak nantinya, bisa memberikan berkah untuk orang banyak.